Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2014120250. Saya dari kelas ISIEB, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangkaraya. Pada video kali ini, saya akan melakukan sosial eksperimen dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa atau masyarakat umum secara acak terkait fikih muamalah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah dengan dosen pengampu Ibu Fitri Faijah, MH. Baiklah, kita langsung saja ke TKP. Nah, sekarang saya sudah ada di TKP. Di belakang saya sudah ada 2 orang yang bisa saya tanyakan tentang sosial eksperimen itu. Permisi, boleh minta waktunya sebentar? Ya, silakan. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Sebelumnya, apakah boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh ya, perkenalkan, nama saya Nabila dari SMK Banjarmasin. Saya Siti Binta Aprali dari Universitas Palangkaraya. Langsung saja. Di sini saya sudah mempunyai beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, untuk Mbak ini, kesepakatan dalam perjanjian antara 2 pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iltizam, D. Buat prestasi. Tadi akad jawabannya A apa B? B. Oh ya, Berarti jawabannya akad. 3. Soal kedua, syarat sah akad apabila terhindar dari beberapa hal di bawah ini kecuali A. Dharar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. Saling ridho mungkin? Saling ridho, berarti C. B. Terus soal ketiga, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru, B. At-tijarah, C. Al-bai, D. Perdagangan. Nah, saya tidak tahu, mungkin jawabannya perdagangan kali. Perdagangan. Yakin? Ya, sebetulnya. Oke, perdagangan. Kemudian soal keempat, aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, dan D. Fikih muhabah. B. Fikih muamalah. Fikih muamalah. Lanjut, pertanyaan terakhir. Berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. Hubungan dengan nasabah, hubungan kreditur dan debitur, B. Profit oriented, C. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa, D. Tidak memiliki DTS. Kemungkinan C. Berdasarkan apa tadi bagi hasil? Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Oke. Di sini kita sudah memberikan 5 soal untuk kakaknya. Dari 5 soal
dalam akad. Untuk pertanyaan keempat, benar, bikin muamalah. Dan pertanyaan kelima, memang benar bahwa bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa. Baik, Kakak. Oke, kita lanjut ke Kak Firda. Untuk pertanyaannya, pertanyaan pertama, biar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Biar syarat, B. Biar majelis, C. Biar aib, dan D. Biar rupiah. Kan tadi katanya udah di tempat yang sama ya? Iya, Mungkin biar apa yang kedua tadi? biar majelis. Oh iya itu, biar majelis. Oke, biar majelis. Untuk pertanyaan kedua, berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, D. Perak, C. Gandum, D. Motor. Motor sih kayaknya. Motor, Iya. oke. Pertanyaan ketiga, riba dalam hutang piutang seperti si A menjamin uang 100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan 150.000 disebut dengan riba A. Riba fadli, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasi'ah, dan D. Riba hak. Kurang ngerti sih saya, tapi kayaknya juga jahiliyah. Oke, riba jahiliyah. Pertanyaan selanjutnya, memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Arya, B. Al-Ba'i, C. Ijarah, D. Hak. Yang A, Arya. Arya. Terus, pertanyaan terakhir, menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan penggantian merupakan pengertian dari A. Arya, B. Qard, C. Al-Ba'i, D. Ijarah. Yang D, Ijarah. Ijarah. Iya. Oke. Nah, sudah ada 5 pertanyaan yang kita beri ke Kak Firda. Dari beberapa pertanyaan itu masih ada yang salah. Untuk soal yang pertama yaitu jawabannya benar, biar majelis, yaitu biar yang masih berada di tempat transaksi. Kedua, jawabannya benar, motor, yaitu kecualinya adalah motor. Terus soal ketiga itu sebenarnya adalah riba qard, yang mana riba tersebut yaitu sejumlah kelebihan tertentu yang dimiliki oleh pihak yang memberi hutang terhadap yang berhutang saat mengembalikan. Kemudian pertanyaan keempat itu benar, Arya. Dan yang pertanyaan terakhir juga benar, adalah Ijarah. Oke, karena soalnya sudah habis, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya, Kak. Ya, sama-sama. Baiklah, sekarang saya akan memberikan analisis dari tanya jawab dengan orang tadi, yang mana kedua orang tadi adalah seorang mahasiswa. Orang pertama bernama Nur Hidayah, mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin. Kemudian orang kedua bernama Firda Yunita Hapsari, mahasiswa dari Universitas Palangkaraya. Jadi, setelah melakukan tanya jawab dengan 10 pertanyaan yang saya ajukan kepada kedua orang tersebut, apabila diakumulasikan, maka tingkat keberhasilan dalam menjawab kurang lebih sekitar 80%. Angka tersebut dirasa lumayan tinggi untuk menyatakan keberhasilan dalam menjawab, karena masing-masing dari mereka hanya menjawab satu soal yang salah. Tingkat keberhasilan ini menurut saya didapat karena beberapa faktor, seperti dari bentuk soalnya.
Untuk standar orang awam, mungkin soal-soal yang saya ajukan termasuk kategori soal yang sulit apabila dijawab langsung, tetapi berbeda apabila bentuk soalnya PG atau pilihan ganda, sehingga kita bisa memilih jawaban secara logika yang mana yang paling benar. Maka dari itu, hal ini mendukung sekali untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dalam menjawab soal. Walaupun demikian, menurut saya secara keseluruhan, orang tadi sangat baik sekali dalam menjawab dan menanggapi soal-soal yang saya berikan. Jadi, kesimpulannya menurut saya adalah agama Islam itu mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Agama Islam merupakan agama sempurna yang paling detail mengatur hajat hidup manusia, mulai dari mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan muamalah ma'allah, dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan muamalah ma'anas. Nah, hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan fikih muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antar umat satu dengan umat yang lainnya. Jadi, fikih muamalah ini adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek muamalah. Seperti yang kita tahu, sebagian besar kehidupan umat manusia diisi dengan aktivitas muamalah. Dalam kehidupan bermuamalah, setiap orang pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan tentang fikih muamalah ini. Walaupun tidak mengetahui banyak, tetapi setidaknya kita mengetahui basicnya. Itu penting sekali. Kenapa demikian? Ya, karena sebagian besar kehidupan kita diisi dengan aktivitas muamalah, termasuk dalamnya melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita. Manusia siapapun itu tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri, mengingat begitu banyak serta beragamnya kebutuhan itu sendiri. Keterbatasan kita inilah yang mendorong kita untuk berhubungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan, baik dengan bekerja sama, melakukan tukar-menukar barang, maupun dengan cara melakukan jual beli dan lain sebagainya. Jadi, itulah analisis dan kesimpulan dari saya mengenai video sosial eksperimen ini. Semoga video ini bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.